Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi soleh-solehah kelas 2. Apa kabarnya nak? Semoga selalu sehat ya. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kembali lagi dengan Ibu. Hari ini kita akan belajar tematik 2B, yaitu tentang bermain di lingkunganku. Subtema 1, pembelajaran 5. Nah, mari kita langsung buka buku tematiknya halaman 28. Di halaman 28 terdapat teks percakapan antara batu dan balon. Kita baca bersama-sama ya. Hai Batu, bagaimana kabarmu hari ini? Aku baik Balon, tapi bosan karena tidak bisa pindah tempat. Iya memang, kamu akan tetap di tempat jika tidak ada yang memindahkanmu. Kamu enak Balon, bisa terbang ke langit sesukamu. Aku sebenarnya tidak bisa terbang sesukaku. Aku terbang karena dipindahkan oleh angin. Jika tidak ada angin, aku juga tidak bisa terbang. Benarkah begitu? Iya, Batu. Tubuhku ini terisi udara. Ini yang membuat tubuhku ringan sehingga mudah terbang jika tertiup angin. Jika tidak terisi udara, tubuhku tidak sebesar ini. Benar juga Balon, kalau tubuhku memang berat sehingga tidak bisa terbang. Baiklah, adakah anak-anak ibu yang dapat menjelaskan kembali isi dari percakapan yang tadi sudah kita baca? Ya, betul sekali. Percakapan tersebut menceritakan tentang batu yang sedih karena ia tidak bisa berpindah tempat. Kenapa ia tidak bisa berpindah tempat? Karena tubuhnya berat. Jadi ia tidak bisa berpindah tempat kecuali ada orang yang memindahkannya. Nah, sedangkan balon bisa terbang, ia bisa berpindah tempat. Kenapa, Bu? Karena balon terisi oleh udara sehingga tubuhnya ringan. Jadi ia dapat dengan mudahnya tertiup oleh angin dan terbang. Nah, sekarang kita kerjakan soal di bagian bawahnya ya nak ya. Nomor 1. Menurutmu, samakah wujud benda batu dan balon? Berbeda. Batu adalah benda padat, sedangkan udara dalam balon adalah benda gas. Agar anak-anak lebih paham, yuk kita simak video berikut ya. Assalamualaikum anak-anak. Hari ini kita akan praktik yang berhubungan dengan balon ya nak. Pernahkah anak-anak meniup balon? Nah, balon yang semulanya kempis ketika kita tiup dia akan mengembang. Hal ini disebabkan karena kamu meniupkan benda gas ke dalam balon tersebut sehingga gasnya mengisi seluruh ruang yang ada dalam balon. Nah, seperti halnya dengan benda padat dan benda cair, benda gas juga memiliki bentuk dan volume. Namun, bentuk dan volume benda gas itu berubah-ubah sesuai dengan ruangan yang ia tempati. Untuk membuktikannya, kita akan melakukan percobaan. Pertama-tama, kita siapkan dulu balon dan juga kantung plastik, ya nak ya. Oke, selanjutnya kita perhatikan, amati balonnya. Bentuk balonnya bagaimana ya? Masih kempis. Nah, sekarang kita tiup balonnya, tapi jangan sampai meletus. Nah, setelah kita tiup, balonnya jadi mengembang. Kenapa balonnya bisa mengembang ya nak? Karena balonnya terisi dengan udara. Ketika kita tiup, udara keluar dari mulut kita dan mengisi
seluruh ruangan yang ada pada balon. Oke, selanjutnya kita perhatikan plastik. Plastik yang sudah kita siapkan. Bentuknya masih kempis ya. Lalu kita tiup plastiknya. Setelah kita tiup, plastiknya berubah jadi mengembang. Iya, plastiknya jadi mengembang ya nak ya. Kenapa demikian? Karena ruangan yang ada dalam plastik ini terisi oleh udara. Kita tiup, masuk udara yang kita tiup ini masuk ke dalam plastik. Jadi plastiknya mengembang. Samakah bentuk plastik dan balon ini? Berbeda ya, walaupun yang ditiupkan sama-sama udara tapi bentuknya beda. Kalau bentuk balonnya lingkaran, maka udaranya membentuk lingkaran, mengisi seluruh ruangan yang ada dalam balon yang berbentuk lingkaran ini. Tapi kalau bentuk balonnya nanti bintang, maka udaranya pun membentuk bintang karena dia mengisi seluruh ruangan si balon yang bentuk bintang itu. Kalau plastiknya berbentuk seperti ini, maka udaranya pun tidak mungkin berbentuknya lingkaran. Dia tetap menyesuaikan dengan bentuk kantung plastiknya ya nak ya. Oke, sekarang kita tuliskan hasil pengamatannya pada tabel berikut ini ya. Nah, jadi seperti itulah sifat benda gas ya nak ya. Ia mengisi seluruh ruangan yang ia tempati. Yuk sekarang kita tuliskan hasil pengamatan kita pada tabel berikut ini ya. Perlakuan yang pertama pada balon. Keadaan balon sebelum ditiup bagaimana nak? Yaitu kempis. Lalu setelah ditiup balonnya menjadi mengembang. Begitu juga dengan kantung plastik. Keadaan sebelum ditiup ia kempis. Sedangkan setelah ditiup ia mengembang. Pertanyaan nomor 8. Apa yang menyebabkan balon dan kantung plastik mengembang? Karena terisi oleh udara. Nah, pertanyaan nomor 9 ini ada di halaman 30 ya. Tuliskan kesimpulanmu berdasarkan percobaan. Yaitu balon dan kantong plastik mengembang setelah ditiup karena terisi oleh udara. Oke, supaya anak-anak ibu lebih paham lagi, berikut ibu berikan beberapa contoh benda gas ya nak. Yang pertama ada udara yang terdapat dalam balon, itu termasuk benda gas. Kemudian gas LPG, itu juga benda gas. Ingat, gasnya isi di dalamnya ya, bukan tabungnya ya. Kemudian ada asap kendaraan, ini juga benda gas. Asap pabrik, angin, udara dalam ban, ini juga benda gas. Bu, ban itu kan benda padat. Iya, betul sekali nak. Ban, balon, tabung LPG itu adalah benda padat. Yang dimaksud dengan benda gas adalah isi di dalam balon itu, isi di dalam LPG itu, isi di dalam ban tersebut. Itu adalah benda gas. Oke. Nah, di sekitar kita juga terdapat benda gas. Contohnya, kalian sedang duduk di rumah, di ruang tamu saat ini atau di kamar. Oke, sekeliling kalian itu ada benda gas, ada udara, tapi memang tidak terlihat. Udara yang kita hirup setiap harinya, udara yang kita hembuskan melalui hidung kita setiap harinya, itu juga termasuk benda gas ya nak ya. Baiklah, selanjutnya kita buka halaman 31. Aktivitas mandiri. Nah, olahraga ringan di pagi hari bermanfaat bagi tubuh. Berolahraga dengan teratur
Jadikan olahraga bagian dari aturan di rumah. Tuliskan aturan di rumah dengan melengkapi beberapa kegiatanmu dalam tabel berikut. Kegiatan yang pertama, bangun tidur. Kita boleh isi waktunya sesuai dengan kenyataan ya. Kalau kalian bangun tidurnya jam 5, tulis jam 5. Kalau bangun tidurnya jam 6, tulis jam 6. Di sini ibu menuliskan bangun tidurnya jam 5:30. Kemudian merapikan tempat tidurnya jam 5:35. Mandi jam 5:40. Lalu nomor 4 di buku kalian masih kosong ya. Bisa diisi dengan sarapan ya. Sarapan dimulai dari jam 6 sampai dengan jam 6:20. Karena biasanya sarapan itu agak lama ya. Kemudian berangkat sekolah. Oke, ini bisa disesuaikan dengan ketika anak-anak berangkat ke sekolah ya. Contoh berangkat sekolahnya jam 6:25. Lalu salam dan berpamitan ke orang tua jam 6:30. Lalu tertib di sekolah dimulai dari jam 7 sampai dengan jam 13.00. Jam 13.00 itu jam 1 siang ya nak. Karena kalau kita sudah mulai masuk ke sekolah, itu kita pulangnya jam 1 siang ya nak. Oke, untuk nomor berikutnya 8, 9, 10, 11, 12, anak-anak bisa menuliskan waktu kegiatannya sendiri ya. Sekarang kita lanjut ke halaman 32. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut, lalu berilah tanda checklist pada kolom yang sesuai. Kira-kira mana sih pernyataan yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan? Kegiatan 1, bangun tidur tepat waktu. Ini jelas harus dilakukan ya. Membantu merapikan tempat tidur harus dilakukan. Meminta izin jika akan berpergian harus dilakukan. Belajar di rumah dengan rajin pun harus dilakukan. Bermain hingga lupa waktu tidak boleh. Tidur larut malam tidak boleh ya nak. Baik, terima kasih. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.